Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih untuk Bapak Ibu dosen penguji yang telah hadir pada pagi ini. Di sini saya akan mempresentasikan mini proposal yang berjudulkan efektivitas pemberian buah pisang Ambon terhadap kadar kolesterol pada kelompok prolanis Puskesmas Purwokerto Barat di Kabupaten Banyumas yang disusun oleh saya sendiri, Nur Ramadhani Meliana, NIM 18110500009. Yang pertama ada pendahuluan, ada latar belakang. Kolesterol sendiri merupakan lemak yang tergolong dalam lipid atau lemak, namun keduanya merupakan substansi yang berbeda. Kemudian ada buah pisang Ambon. Buah pisang Ambon sendiri memiliki banyak manfaat bagi manusia dan banyak ditemukan di Asia. Buah pisang Ambon sendiri memiliki senyawa kalium yang cukup tinggi dibandingkan buah pisang lainnya. Senyawa ini dapat bermanfaat atau dapat menurunkan kadar kolesterol total. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kolesterol tinggi? Apa saja faktor yang mempengaruhi kolesterol tinggi? Bagaimana pengaruh pemberian pisang Ambon? Tujuan umum dan tujuan khususnya. Untuk tujuan umum sendiri, penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pemberian buah pisang Ambon terhadap kadar kolesterol pada lansia. Untuk tujuan khususnya, mengetahui kadar normal dari kolesterol total, mengetahui apakah efektif pemberian buah pisang Ambon pada kadar kolesterol total. Manfaatnya ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktisi. Untuk manfaat teoritis sendiri penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan dan dalam pengembangan penelitian yang sejenis atau sebagai penerapan media pembelajaran lebih lanjut. Kemudian ada manfaat praktisi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat digunakan oleh pembaca. Kemudian ada keaslian penelitian. Di sini saya mengambil 3 jurnal. Yang pertama ada pengaruh ekstrak buah pisang dan ekstrak buah alpukat terhadap kadar kolesterol dan berat badan pada mencit. Jurnal yang kedua, efektivitas pisang Ambon terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Kriuk Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2017. Yang terakhir, pemberian pisang terhadap kadar kolesterol total pada mencit. Bab 2 ada patofisiologi, epidemiologi, diagnosis kolesterol, klasifikasi kolesterol. Untuk diagnosis kolesterol sendiri dapat dilihat dari pemeriksaan darah sederhana. Klasifikasi kolesterol ada LDL dan HDL. Selanjutnya, kerangka teori. Kadar kolesterol total dapat diukur dengan tes darah sederhana yang dipakai untuk mengetahui LDL dan HDL. Kemudian, kadar kolesterol juga dapat diturunkan oleh pengaruh buah pisang Ambon. Kemudian faktor kadar kolesterol tinggi sendiri ada faktor makanan, faktor berat badan, faktor tingkat kegiatan fisik, faktor usia, dan jenis kelamin. Selanjutnya, kerangka konsep. Untuk variabel bebasnya sendiri adalah buah pisang Ambon. Variabel terikatnya kadar kolesterol total pada lansia. Kemudian bab 3 ada metode penelitian, jenis rancangan dan penelitian. Jenis penelitian ini merupakan analisis kualitatif dengan rancangan true eksperimen. Dalam penelitian ini, peneliti dapat mengetahui efektivitas pisang Ambon terhadap kolesterol total pada kelompok lansia di wilayah Puskesmas Purwokerto Barat. Kemudian variabel penelitian. Untuk variabel penelitian sendiri, variabel bebasnya yaitu buah pisang Ambon dan variabel terikatnya kelompok prolanis di Puskesmas Purwokerto. Tempat dan waktu penelitian ini akan dilakukan di Puskesmas Purwokerto Barat pada kelompok prolanis yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2021. Untuk populasi dan sampel penelitian, di sini populasi dalam penelitian ini adalah anggota prolanis di wilayah Puskesmas Purwokerto Barat. Sampelnya sebanyak 30 orang.
Maksudnya di sini adalah 32 orang yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Di sini penelitiannya menggunakan teknik purposive sampling, metode pretest post-test control group. Terus ada besaran sampel. Di sini saya menggunakan rumusan Verderer. Dapat diketahui bahwa sampelnya sebanyak 32 sampel. Selanjutnya definisi operasional. Definisi operasional variabel bebas buah pisang Ambon. Buah pisang Ambon sendiri merupakan buah yang banyak mengandung kalium dibandingkan buah pisang lainnya. Di sini hasil ukurnya terjadi penurunan kadar kolesterol setelah mengonsumsi buah pisang Ambon selama 7 hari. Satuannya gram, untuk skalanya nominal. Variabel terikatnya kolesterol adalah kadar kolesterol pada prolanis. Nah, di sini kolesterol adalah bagian dari lemak yang tergolong lemak atau lipid, tetapi keduanya memiliki substansi yang berbeda. Untuk satuannya sendiri miligram per desiliter, skalanya nominal. Kemudian ada alat dan bahan. Untuk alatnya sendiri menggunakan stick test control, blood lancet pen, dan POCT. Kemudian bahannya ada alkohol swab dan buah pisang Ambon. Untuk cara kerjanya sendiri, tahap persiapan. Jadi sebelum melakukan pemberian pisang Ambon, di sini kami membagi menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Untuk kelompok eksperimen dan maupun kontrol, kita melakukan pemeriksaan kadar kolesterol untuk mengetahui kadar kolesterol di awal berapa. Kemudian kita menggunakan POCT dalam mengukur kadar kolesterolnya. Yang pertama itu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kedua, memasukkan strip ke dalam alat pengukur, dan secara otomatis alat tersebut akan hidup dan akan muncul kode yang sesuai dengan pembungkus strip. Kemudian memasang blood lancet pada lancet pen, kemudian mengusap jari dengan alkohol swab, kemudian melukai jari probandus. Kemudian darah yang keluar pertama dihapus, kita menggunakan darah yang kedua, kita teteskan pada strip tes kolesterol pada zona reaksinya, kemudian ditunggu 30 detik dan akan hasil munculnya. Pada hari berikutnya, kami melakukan tahap pelaksanaan, yaitu memberikan arahan untuk kelompok eksperimen mengonsumsi buah pisang Ambon selama 7 hari, sehari 2 kali, yaitu pada pagi dan sore hari sebelum makan. Kemudian untuk kelompok kontrol sendiri, saya tidak melakukan pemberian pisang Ambon dan tidak mengonsumsi obat penurun kadar kolesterol. Setelah 7 hari saya melakukan pemeriksaan kadar kolesterol kembali dengan menggunakan POCT. Selanjutnya ada pengumpulan data. Di sini saya mendapatkan data primer yang diperoleh dari hasil pemeriksaan kadar kolesterol total pada lansia. Kemudian analisis data yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi menggunakan analisis bivariat. Kemudian ada etika penelitian. Etika penelitian akan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dan Komisi Etika Penelitian Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selanjutnya bagian alur penelitian. Bagian alur penelitian sendiri
efektivitas pemberian buah pisang Ambon terhadap kadar kolesterol pada kelompok prolanis Puskesmas Purwokerto Barat di Kabupaten Banyumas. Menggunakan teknik sampling, purposive sampling. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas buah pisang Ambon terhadap kadar kolesterol total pada kelompok prolanis Puskesmas Purwokerto Barat di Kabupaten Banyumas. Datanya saya peroleh dari hasil pemeriksaan kadar kolesterol total pada lansia. Kemudian analisis yang digunakan adalah analisis bivariat. Selanjutnya untuk jadwal penelitian. Untuk persiapan proposal sendiri itu selama 1 bulan April. Untuk persiapan penelitian itu 3 minggu dan pelaksanaan penelitian sekitar 1 bulan. Analisis data sekitar 1 minggu, dan untuk penyusunan skripsi 1 minggu, seminar hasil ada 2 minggu, revisian 2 minggu, dan pengesahan 1 minggu. Selanjutnya ada rincian biaya. Untuk rinciannya sendiri, pra-analitik ada kertas HVS ukuran A4 70 gram, 1 rim 45.000, totalnya 45.000. Ada pengadaan proposal skripsi sebanyak 3 eksemplar, itu harganya 30.000, totalnya 90.000, dan lain-lain. Sehingga untuk rincian biaya penelitian ini totalnya sebanyak 3.018.000. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.